Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kerinduan dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan, sobat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 dengan tema menjadi manusia baru di dalam Kristus. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pastilah tahu ya, dengan membaca nats ini, kita bisa melihat bahwa ada orang yang diberkati dengan hikmat, ada orang yang diberkati dengan bijaksana yang bersumber dari Tuhan, mencoba untuk menghitung atau mengulang hari-hari di kehidupannya. Sehingga itu menjadi kuatnya untuk mampu menuliskan dan berbagi dengan setiap kita hingga saat ini. Bagaimana kehidupan manusia sejatinya di tengah-tengah dunia ini. Dan benar, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini para teolog banyak menyebutkan bahwa ini adalah tulisan dari seorang raja, yang kita tahu ya, Raja Salomo, yang menuliskan kitab Pengkhotbah, di mana bahasa Ibrani mengatakan Kohelet. Dan tentu saja ketika kita membaca ayat yang ke-12 tadi, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem, kita bisa langsung menebak, kita bisa langsung membayangkan bahwa dia adalah Salomo. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar ada juga beberapa perdebatan tentang penulis ini, tapi ketika kita melihat situasi ini, para teolog jauh akhirnya memutuskan, kalaupun ada perdebatan, kitab ini tetap dinilai sebagai refleksi dari hikmat Salomo atau seseorang yang menulis dengan memakai persona seorang raja bernama Salomo sebagai simbol kebijaksanaannya. Saudara berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terbaik dalam kasih Tuhan, kitab ini juga bisa menjadi bagian dari refleksi pertobatan seorang Salomo setelah melihat bahwa banyak sekali kesia-siaan hidup yang terjadi ketika kita hidup tanpa takut akan Tuhan. Dan nats ini diperkirakan ditulis masa akhir pemerintahan Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, atau pada periode pasca pembuangan di abad yang kelima. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat menjadi bagian dari ungkapan Salomo di masa tuanya tentang menjalani hari-hari kehidupan setiap kita. Lalu apa yang menjadi penegasan nats untuk kita melalui nats ini? Ada 4 hal. Yang pertama yang mau ditegaskan adalah hikmat manusia tidak dapat memahami makna kehidupan secara penuh. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-13 itu. Di sini penulis menekankan bahwa meskipun dia memiliki hikmat dan pemahaman yang luar biasa, namun usahanya untuk memahami seluruh kehidupan tetap tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Ini menunjukkan bahwa manusia punya keterbatasan akal pikiran untuk memahami rencana dan pekerjaan Tuhan secara utuh, secara menyeluruh di dalam kehidupan kita.
Lalu hal yang kedua yang mau ditegaskan, tidak lain adalah pekerjaan dan usaha manusia itu melelahkan. Jadi benar sekali seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai ayat ke-19 itu ya. Di mana manusia harus bekerja keras untuk bertahan hidup akibat dari kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Ingatlah firman Tuhan ini ingin menyapa kita melalui ayat yang ke-13 itu, bahwa kehidupan ini penuh dengan kerja keras dan usaha. Tetapi manusia masih sering sekali merasakan bahwa usahanya tidak pernah cukup atau tidak memberikan kepuasan sejati di dalam dirinya. Lalu apa yang keempat? Yang keempat dikatakan, bukan, yang ketiga, segala sesuatu di dunia ini adalah kesia-siaan. Itu yang ketiga. Artinya apa? Melalui ayat yang ke-14, di sini pengkhotbah ingin menegaskan bahwa segala yang dilakukan manusia di dunia ini tidak punya nilai kekal jika tanpa iman kepada Tuhan, jika dilakukan tanpa Tuhan. Istilah kesia-siaan dalam bahasa Ibrani dikatakan lever, itu berarti seperti uap atau kabut, kelihatan sebentar lalu hilang. Sesuatu yang tampak ada tetapi tidak bisa digenggam. Diibaratkan seperti menjaring angin. Ada gambaran usaha yang sia-sia dan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bisa bertahan lama. Lalu penegasan yang terakhir yang mau ditegaskan melalui firman Tuhan ini tidak lain adalah bahwa hidup tanpa Tuhan itu tidak akan bermakna. Kita bisa melihat ada ungkapan, jika hanya melihat kehidupan di bawah matahari, artinya dari perspektif duniawi, tanpa Tuhan itu, maka semuanya tampak sia-sia. Dan pesan ini selalu diulang oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini. Tetapi akhirnya disimpulkan di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Artinya hiduplah dengan takut kepada Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita ini? Sebab tema kita menuntut kita untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang pertama sekali yang bisa kita kaitkan tidak lain adalah kehidupan lama. Artinya segala sesuatu itu sia-sia tanpa Kristus. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-14 itu. Bahwa kehidupan tanpa Kristus itu adalah kehidupan yang tidak bermakna dan tidak menghadirkan kekekalan dalam kehidupan kita. Usaha manusia untuk mencari makna hanya ada dalam hikmat, dunia, pekerjaan, kekayaan, dan kesuksesan, itu akan hanya membawa kekosongan, kehampaan. Dan ini sangat selaras sekali dengan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Di mana Paulus menyebut kehidupan lama sebagai hidup dalam kesia-siaan pikiran, kegelapan rohani, dan keterasingan dari Allah itu sendiri. Lalu apa yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Kehidupan baru dalam Kristus. Makna yang sejati sebagai kontras dari Efesus 4 ayat ke-22 sampai ayat 24. Dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jelas sekali ingin ditegaskan. Menanggalkan manusia lama berarti meninggalkan pemikiran duniawi yang hanya mencari kesenangan dunia ini. Dan itu semua adalah kesia-siaan. Mengenakan manusia baru dalam Kristus berarti hidup dalam iman percaya kepadanya, hidup dalam kebenaran, dan menjaga kekudusan yang memberi makna kehidupan sejati. Saudaraku, apa yang ketiga yang menjadi kaitan tema buat setiap kita? Dari hidup sia-sia ke hidup dalam tujuan Allah. Dari hidup sia-sia
kepada kehidupan, menwujudkan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ingatlah, ketika hidup kita tanpa Kristus, kita seperti menjaring angin. Tapi dalam Kristus Yesus, kita memiliki tujuan yang jelas. Seperti apa yang dikatakan Kolose 3, ayatnya yang ke-10 itu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ciptaannya. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 juga menegaskannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka apa yang bisa kita petik menjadi refleksi buat setiap kita pada saat ini? Refleksi yang pertama, ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Apa itu? Apakah kita masih mengejar hal yang sia-sia? Kalau ayat 14 mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, maka berefleksilah. Apakah kita masih mengejar hal-hal yang sia-sia? Banyak orang saat ini menghabiskan hidupnya untuk mengejar harta, mengejar jabatan, kesuksesan, atau kebanggaan diri. Dan kita tahu pada akhirnya semua itu tidak membawa kepuasan sejati dalam hidupnya. Namun, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita diajak untuk tidak hanya hidup mencari kesenangan duniawi, tapi kejarlah, carilah kehidupan yang memiliki nilai kekekalan. Seperti apa yang dikatakan oleh Kolose 3 ayatnya yang kedua itu. Lalu apa yang kedua? Menjadi refleksi buat kita. Apakah saya sudah meninggalkan manusia lama? Apakah kita sudah menanggalkan manusia lama kita? Apa yang disebutkan oleh Efesus 4 ayat yang ke-22 itu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hidup lama itu adalah hidup yang dikuasai oleh dosa. Hidup penuh dengan kesombongan dan keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi ini. Namun saat ini Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, kados, dan kehidupan yang selalu dibaharui hari lepas hari. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Roma 12 ayat yang kedua itu. Lalu apa yang ketiga menjadi refleksi buat setiap kita. Apakah saya sudah menemukan makna hidup dalam Kristus? Apakah kita sudah menemukan makna kehidupan kita di dalam Tuhan? Saudaraku, dalam kasih Tuhan, hidup dalam Kristus berarti hidupmu bukan untuk dirimu sendiri lagi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, pelayanan, dan kebenaran. Bukan hanya mengejar kesenangan pribadi. Ingatlah dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu apa yang keempat yang menjadi refleksi buat kita? Lirik lagu mengatakan, aku masih seperti yang dulu dalam Kristus. Itu tidak boleh lagi dan itu tidak memberkati. Jangan lagi berkata, aku masih seperti yang dulu dan aku tidak akan berubah. Maka saudara dalam kasih Kristus, tetaplah menjadi pribadi manusia baru di dalam Kristus yang mau diperbaharui hari lepas hari oleh kuat kuasa Yesus dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu dan biarlah kami selalu diubahkan hingga akhirnya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.